Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Reno Raymond Okto Zulfikar, STMM. Saat ini saya akan memaparkan tentang sedikit laporan akhir penelitian dosen muda bidang ilmu manajemen Universitas Mercu Buana tahun 2024. Adapun judul penelitian kami adalah analisis faktor-faktor yang menentukan persepsi pengunjung terkait keamanan dan privasi data pada registrasi pembelian tiket online penyelenggaraan event. Adapun penelitian ini diketuai oleh saya, Reno Raymond Okto Zulfikar, STMM, dengan NIDN 0305107604, dengan anggota peneliti yaitu Bapak Onggo Pramudito, ST, MMM-Par, dengan NIDN 0323047701. Judul penelitian kami yaitu tentang analisis faktor-faktor yang menentukan persepsi pengunjung terkait keamanan dan privasi data pada registrasi pembelian tiket online penyelenggaraan event. Ini sangat berkaitan dengan beberapa mata kuliah yang ada di program studi manajemen di kampus Universitas Mercu Buana, antara lain mata kuliah manajemen atau pemasaran, mata kuliah digital marketing, mata kuliah event management, dan juga mata kuliah MICE management. Adapun latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian kami yaitu industri event, khususnya dalam konteks MICE dan juga special event yang beroperasi di lingkungan di mana penggunaan teknologi informasi dan registrasi online sudah menjadi hal yang lumrah. Dalam hal ini, penting bagi penyelenggara acara untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang membentuk persepsi pengunjung terhadap keamanan informasi. Keterlibatan pengunjung dalam acara seringkali bergantung pada kepercayaan mereka terhadap keamanan informasi pribadi yang dibagikan melalui sistem pendaftaran online. Isu terkait pentingnya keamanan data pribadi dalam registrasi online semakin menonjol ya, dengan adanya pelanggaran keamanan data pribadi yang menjadi landasan yang sangat penting bagi keberhasilan penyelenggaraan sebuah acara. Oleh karena itu, pendaftaran online memerlukan pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pengunjung terhadap keamanan dan privasi. Beberapa kebocoran data terkait penyelenggaraan event pernah terjadi dan menjadi perhatian serius ya terkait jaminan privasi dan keamanan data. Kemajuan teknologi juga turut mempermudah penyelenggara acara atau event organizer dalam menjual tiket online. Tren penjualan secara offline dengan mengganti tiket box perlahan tergantikan dengan penjualan tiket secara online menggunakan aplikasi ataupun website. Kompetisi antar event yang semakin ketat membuat pemilihan platform tempat jual tiket event online menjadi krusial. Bukan hanya pembeli yang diuntungkan dengan sistem yang mudah, I.O. pun perlu menimbang mana platform yang paling bermanfaat, praktis, dan juga terpercaya. Setidaknya ada beberapa platform registrasi online yang bisa dipakai di event di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama bagi pengunjung dalam menilai tingkat keamanan dan privasi data dan juga menggunakan registrasi pembelian tiket secara online. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi persepsi pengunjung terkait dengan keamanan dan juga privasi data. Yang ketiga, bagaimana implikasi dari faktor-faktor tersebut terhadap kepercayaan pengunjung dan juga keputusan mereka
untuk menggunakan layanan penjualan tiket online dalam partisipasi sebuah acara atau event. Adapun tahapan penelitian yang kami lakukan dan kami paparkan dalam uraian berikut. Pertama, merumuskan masalah meliputi beberapa hal, yaitu tujuan analisis faktor harus diidentifikasi. Variabel yang akan dipergunakan di dalam analisis faktor dispesifikasikan berdasarkan penelitian sebelumnya, teori, dan juga pertimbangan dari peneliti. Pengukuran variabel berdasarkan skala interval atau rasio. Banyaknya elemen sampel atau N harus cukup dan memadai. Yang kedua, di dalam melakukan analisis faktor, keputusan pertama yang harus diambil oleh peneliti adalah menganalisa apakah data yang ada tersebut cukup memenuhi syarat di dalam analisis faktor. Langkah pertama adalah melakukan dan mencari korelasi matriks antara indikator-indikator yang diobservasi yaitu nilai Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO. Yang ketiga, ekstraksi faktor. Ada sebuah metode yang digunakan untuk mereduksi data dari berbagai indikator untuk menghasilkan faktor yang lebih sedikit yang mampu menjelaskan korelasi antar indikator yang diobservasi menggunakan Principal Component Analysis. Yang keempat, rotasi faktor ini diperlukan jika metode ekstraksi faktor belum menghasilkan komponen faktor utama yang jelas. Tujuan dari rotasi faktor ini agar dapat memperoleh struktur faktor yang lebih sederhana agar mudah diinterpretasikan menggunakan metode variamix. Yang kelima, interpretasi faktor dapat dilakukan dengan mengetahui variabel-variabel yang membentuk interpretasi dilakukan dengan judgment. Dan yang keenam, faktor skor yang dibuat berguna jika akan dilakukan analisa lanjutan seperti analisa regresi, analisa diskriminan atau analisa lainnya. Variabel surrogate adalah satu variabel yang paling dapat mewakili satu faktor. Summated scale adalah gabungan dari beberapa variabel dalam satu faktor, bisa merupakan rata-rata dari semua faktor tersebut dan juga nilai penjumlahan dari variabel dalam satu faktor. Adapun hasil pelaksanaan penelitian, analisa faktor penelitian ini menggunakan 7 faktor utama, yaitu jaminan teknis keamanan jaringan transmisi, jaringan teknis keamanan website, jaringan keamanan saat melakukan transaksi finansial, jaminan hukum perlindungan data pribadi, persetujuan dengan pelanggan dalam memberikan informasi data pribadi, kenyamanan layout saat memberikan data pribadi, serta ketenangan dalam memberikan data pribadi. Ketujuh faktor tersebut kemudian terbagi menjadi 20 indikator. Keseluruhan indikator tersebut direduksi menggunakan analisa faktor sehingga membentuk faktor baru yang lebih tepat. Dalam penelitian ini sebanyak 156 responden yang berpartisipasi dan seluruhnya merupakan mahasiswa dengan populasi terdiri dari Gen Y dan juga Gen Z dengan rentang usia 19 hingga 30 tahun. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50% responden berusia 19 sampai 20 tahun dan sisanya berada dalam rentang 21 sampai 30 tahun. Dengan distribusi jenis kelamin, 64% wanita dan 36% adalah pria. Jenis acara yang menggunakan sistem registrasi online dihadiri oleh responden terdiri dari 41% adalah seminar, 26% adalah pameran atau exhibition, dan 25% adalah kegiatan special event berupa konser musik, serta sisanya menyangkut meeting, conference, rapat, dan kegiatan lainnya. Adapun kesimpulan dari penelitian kami, berdasarkan hasil analisa terdapat 4 faktor utama yang menjadi pertimbangan utama bagi pengunjung dalam menilai tingkat keamanan privasi dan juga saat melakukan registrasi pembelian tiket secara online. Faktor-faktor tersebut, pertama adalah jaminan sistem keamanan, yang kedua adalah tingkat kepercayaan terhadap proses registrasi, yang ketiga protokol keamanan, serta yang keempat adalah persetujuan pemanfaatan data pribadi. Selain itu ditemukan faktor jaminan sistem keamanan, tingkat kepercayaan terhadap penyelenggaraan acara atau event organizer, serta kelancaran proses registrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi pengunjung terkait keamanan dan privasi data. Sebaliknya, faktor
protokol keamanan persetujuan pemanfaatan data pribadi menunjukkan pengaruh yang kurang signifikan. Temuan ini mengindikasi bahwa pengunjung cenderung kurang memperhatikan protokol keamanan yang ditetapkan dan tidak terlalu memperhatikan persetujuan pemanfaatan data pribadi mereka. Keempat faktor ini memiliki implikasi penting dalam tingkat kepercayaan pengunjung dan keputusan mereka untuk menggunakan layanan tiket online dalam berpartisipasi pada sebuah acara atau event. Namun ketidakcermatan pengunjung dalam mempelajari serta memberikan izin pemanfaatan data pribadi berpotensi menyebabkan tereksposnya data pribadi kepada aplikasi pihak ketiga atau vendor di luar acara yang diikuti. Demikian kira-kira sedikit latar belakang permasalahan dan juga kesimpulan dari penelitian kami. Terima kasih, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat berguna bagi akademisi dan juga bagi industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.